Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4B yaitu selalu berhemat energi. Sebelum memulai pembelajaran, ayo anak-anak kita siapkan buku dan alat tulis. Dan mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, seperti matahari, angin, air, listrik, makanan, dan bahan bakar. Hari ini yang akan kita pelajari, yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama dalam kehidupan seluruh makhluk hidup. Manfaat energi matahari yang pertama adalah membantu pertumbuhan tumbuhan. Yang kedua adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari. Yang ketiga, mengaktifkan klorofil. Klorofil yaitu zat hijau pada daun. Yang keempat, menghangatkan biji. Yang kelima, menjemur dan mengeringkan benda, misalnya pakaian. Yang keenam, menyehatkan tulang. Karena sinar matahari mengandung vitamin D. Yang ketujuh, menghangatkan tubuh. Yang kedelapan, sumber penerangan. Karena ada sinar matahari, maka kita bisa melihat benda-benda atau di sekitar kita pada siang hari. Yang kesembilan adalah pembangkit listrik. Sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yaitu panel surya. Seperti ini alatnya. Angin. Angin adalah sekumpulan udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara dan perputaran bumi. Angin bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jenis-jenis angin ada 6. Yang pertama adalah angin darat. Angin darat berhembus dari darat ke laut. Umumnya terjadi pada malam hari. Biasanya, para nelayan menggunakan angin darat untuk pergi ke laut. Yang kedua adalah angin laut. Angin laut berhembus dari laut ke darat. Angin laut terjadi pada pagi hari, sehingga dapat membantu nelayan untuk pulang setelah menangkap ikan. Yang ketiga adalah angin lembah. Angin lembah adalah angin yang bergerak dari lembah ke gunung. Umumnya terjadi pada siang hari. Yang keempat adalah angin gunung. Angin gunung berhembus dari gunung ke lembah. Angin gunung terjadi pada malam hari. Yang kelima adalah angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Yang keenam adalah angin muson timur. Angin muson timur adalah angin yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia.
Allah menciptakan angin dan banyak sekali manfaat angin tersebut. Manfaat angin yang pertama adalah menggerakkan perahu nelayan. Yang kedua, memberikan kesejukan. Yang ketiga, menerbangkan pesawat. Pesawat dapat bergerak karena sifat angin yang membantu mekanisme pesawat terbang dalam take off atau awal penerbangan dan pendaratan. Angin memiliki tekanan saat dikombinasikan dengan sayap pesawat, sehingga pesawat dapat terbang. Yang keempat adalah penyerbukan tumbuhan. Angin membantu menerbangkan serbuk sari hingga ke kepala putik pada tumbuhan. Seperti ini. Yang kelima, membantu terjadinya hujan. Angin membantu air laut yang menguap ke daratan yang dihuni manusia, sehingga hujan bisa dirasakan oleh daratan yang dihuni oleh manusia. Yang keenam adalah sumber energi listrik. Angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat bernama kincir angin. Air adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat energi air yang pertama adalah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berwudu, minum, mandi, mencuci, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, sebagai sumber energi listrik atau PLTA. Ada beberapa PLTA di Indonesia. Yang pertama adalah PLTA Jatiluhur di Jawa Barat. Yang kedua, PLTA Sigura-Gura di Sumatera Utara. Yang ketiga, PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Yang keempat adalah PLTA Cirata di Jawa Barat. Sekarang, beberapa kapal nelayan tidak lagi mengandalkan angin, melainkan menggunakan mesin penggerak dengan bahan bakar untuk menjalankannya. Bahan bakar merupakan sumber energi yang terbatas karena berasal dari endapan fosil. Masih ingatkah apa itu fosil? Fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang sudah terpendam berjuta-juta tahun. Maka dari itu, kita harus menghemat energi. Menghemat energi merupakan kewajiban kita. Caranya yang pertama adalah menggunakan listrik dengan bijak. Cabutlah alat elektronik jika tidak digunakan, dan matikan lampu pada siang hari atau lampu sudah tidak digunakan. Yang kedua adalah mematikan air keran setelah digunakan. Yang ketiga, tidak mencemari sungai dan laut. Karena ketika air sungai dan air laut tercemar atau kotor, maka air yang kita gunakan juga kotor yang akan berpengaruh pada kehidupan kita. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jazakumullah khairan sudah melihat dan menyimak video ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.